Kalau kita baca Yohanes 9 dari ayat 1 sampai dengan 41, itu cerita mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta, dan orang buta ini buta sejak lahir. Dan kalau kita baca di Alkitab, ada beberapa orang buta yang Yesus sembuhkan dan dicatat oleh kitab Injil, baik di Matius, Markus, Lukas ya maupun Yohanes. Dan masing-masing itu berbeda ya cara menyembuhkannya. Misalnya kalau Bartimeus itu dia berteriak-teriak ya kepada Yesus, sehingga ketika akhirnya Yesus itu memanggil dia, awalnya kan dia berteriak, ya Yesus anak Daud, kasihanilah aku ya. Kemudian ketika Yesus sudah panggil dia, lalu Yesus bertanya, apa yang kau kendaki aku perbuat bagimu? Lalu orang itu berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu akhirnya dia sembuh ya. Melihatlah ya, jadilah seperti imanmu. Di bagian lain ada lagi orang buta yang dibawa kepada Yesus. Lalu Yesus membawa orang buta itu keluar kampung ya, lalu dia meludah ya ke mata orang itu, dia tumpang tangan dan kemudian ditanya, udah bisa lihat belum ya? Oh, kayak pohon gitu, ditumpangin tangan lagi, didoakan lagi dan akhirnya sembuh ya. Tapi untuk itu Yesus membawa orang ini keluar kampung dulu ya, mungkin supaya nggak terganggu ya dengan orang-orang yang mau menonton, atau atmosfer ketidakpercayaan itu bisa disingkirkan ya, mungkin seperti itu. Ada beberapa alasan. Nah, ada juga yang seperti ini di Yohanes 9 ini ya. Kalau saya bacakan dari ayat 1 diceritakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, ini menarik karena biasanya ketika seorang itu berdosa, ya, ada akibatnya, dan salah satu akibatnya itu adalah penyakit. Sehingga murid-murid ini bertanya waktu mereka lewat dan ada seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi murid-murid bertanya, ini siapa yang berdosa sehingga orang ini dilahirkan buta? Apakah karena orang tuanya berdosa atau dia sendiri yang berdosa? Dan jawaban Yesus ini menarik. Dia bilang bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini menarik karena Tuhan tidak mengatakan bahwa harus dicari dulu ya akar permasalahannya seperti apa, tapi dia langsung bertindak dan nanti kita akan lihat bahwa orang buta ini disembuhkan. Ini menjadi menarik karena kalau kita perhatikan juga ya, ada seorang teman yang bagikan waktu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, dia tidak tanya gitu ya, masalahnya tuh apa, kamu nggak layak atau apa, kecuali ke perempuan Sirofenisia ya. Waktu itu dia bilang, aku datang diutus kepada orang-orang Israel ya. Tapi perempuan Sirofenisia ini mendesak terus, akhirnya anaknya disembuhkan. Nah, jadi bukan masalah apa yang telah kita perbuat dulu ya, itu mungkin sesuatu yang memang harus dibereskan. Tetapi poinnya adalah Yesus itu mau menyembuhkan, mau memulihkan. Memang ada satu orang yang sakit lumpuh ya di kolam Bethesda, waktu disembuhkan, Yesus berkata, kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya, jadi emang ada, tapi di kasus ini Yohanes 9 sama sekali nggak disinggung. Nah, kita baca ya ayat selanjutnya ya, 2 ayat ini, ayat 6 dan ayat 7 ya.
Dikatakan di sini, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, pernah ada yang bahas juga ya, kenapa Yesus ini caranya menyembuhkan orang buta di sini caranya beda ya. Dia perlu meludah ke tanah, lalu mengaduk ludahnya itu dengan tanah ya, dan kemudian mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Lalu ada hamba Tuhan yang pernah bagikan, karena orang buta ini lahir tanpa bola mata ya. Jadi Yesus perlu meludah ke tanah, kemudian dengan tanah itu dia buat satu bundaran gitu ya, bulatan ya, seperti bola mata, lalu dia tempelkan dia oleskan gitu ya, ditempelkan di situ pada mata orang buta tadi ya. Kemudian dia suruh pergi, basuh dirimu dalam kolam Siloam ya. Lalu orang ini nurut dan kembali matanya sudah bisa melihat ya. Ada beberapa prinsip yang kita bisa pelajari di sini ya, bahwa kalau Tuhan sedang memerintahkan sesuatu kepada kita, belajarlah untuk nurut ya. Gak usah questioning, gak usah berbantah-bantah, gak usah berargumentasi, nurut aja ya. Jadi ketika dia perintahkan orang buta ini pergi ke kolam Siloam, ya itu bisa dilakukan, ya lakukan aja ya. Dan ketika dilakukan ternyata orang ini sembuh ya. Nah, kalau kita baca lebih lanjut ya, ini terjadi perdebatan di ayat 8 ya. Tetangga-tetangganya ya, dan mereka yang dulu mengenal dia sebagai pengemis itu bingung. Loh, ini kan pengemis yang selalu suka minta-minta kan? Lalu ada yang bilang, benar ini dia ini, tapi yang lain bilang bukan, mirip dengan dia, tapi bukan kok. Orang ini orang yang pengemis itu buta kok. Lalu orang ini bilang, benar, akulah dia. Lalu mereka tanya kan, bagaimana matamu bisa menjadi melek? Lalu dia ceritakan, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku nurut, aku pergi, dan setelah aku basuh diriku, aku dapat melihat. Kemudian orang-orang itu bertanya, di manakah dia? Wah, ini orang bilang, nggak tahu. Lalu orang buta ini dibawa kepada orang Farisi, ya, orang-orang Farisi. Nah, yang jadi masalah adalah waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Jadi orang-orang Farisi wawancarai lagi, tanya lagi, ya, diterangkan lagi begitu rupa urutannya seperti apa, ya. Kemudian kesimpulan sebagian orang-orang Farisi ini, mereka bilang begini, oh ini bukan dari Allah nih, sebab ia melanggar hari Sabat. Ya. Ini orang-orang Farisi ya, begitu kaku sekali ya. Terus yang lain protes, kalau dia orang berdosa, dia bukan dari Tuhan, kok bisa buat mujizat seperti itu? Lalu timbul pertentangan di antara mereka. Lalu mereka tanya sama orang buta itu, menurut engkau gimana? Ya, karena dia sudah menyembuhkan kamu, membuat kamu bisa melihat. Lalu orang buta ini bilang, yang sudah sembuh ini ya, ia adalah seorang nabi. Tapi orang-orang Yahudi itu nggak percaya bahwa dia tadinya buta, lalu bisa melihat lagi. Lalu mereka panggil orang tuanya, ditanya lagi, ini benar nggak anakmu? Lalu orang buta itu berkata, ya yang kami tahu, dia ini anak kami, ya, dan bahwa ia lahir buta. Tapi sekarang kalau dia bisa melihat, kami nggak tahu. Tanyakanlah kepada dia, dia sudah dewasa, ya, dia tahu bagaimana menjawab. Nah, orang tuanya ngomong begitu karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi ya. Nah, takut dikucilkan ya. Lalu orang-orang Farisi panggil lagi orang buta ini ya, yang sudah sembuh, ditanyakan, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa ya. Nah, ini pelajaran penting sekali ya, karena dalam hidup kita ini kita punya cara berpikir, konsep yang kadang-kadang kita pegang begitu kuat ya, dan itu membuat kita mengkotakkan Tuhan ya, sehingga ketika Tuhan bekerja di luar kerangka berpikir kita sulit terima. Bahkan kita akan bilang itu sesat ya. Kita tidak membuka diri untuk belajar yang menggali firman dan memeriksanya. Betul nggak seperti itu ya. Perhatikan ini ya, jawaban dari orang buta ini ya.
Ketika ditanya ya, lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Ayat 25 nih ya, jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ya. Nah ini poin yang sangat penting ya. Orang buta ini punya pengalaman bersama Tuhan. Dia nggak tahu banyak seperti orang-orang Farisi, tapi dia punya pengalaman bersama Tuhan. Yaitu tadinya dia buta dan nggak ada yang bisa sembuhkan. Bahkan orang-orang Farisi yang punya banyak teori itu mungkin tahu banyak, tetapi tidak bisa menyembuhkan. Ya, mungkin cuma ya udah terima aja keadaanmu, kira-kira seperti itu. Ya, mengucap syukur ya, memang betul mengucap syukur ya. Tetapi Yesus yang adalah Firman yang menjadi manusia itu, dia bergerak melampaui pola pikir orang-orang Farisi saat itu. Dia bergerak out of the box ya, di luar batas-batas yang orang-orang Farisi itu pegang. Dan akhirnya ya ketika disembuhkan, dia jawabnya simpel aja. Wah, aku nggak tahu ya orang itu orang berdosa apa enggak. Yang aku tahu dulu aku buta dan sekarang dapat melihat. Ya. Lalu kalau kita baca ayat selanjutnya, orang-orang Farisi ini nggak puas ya. Mereka tanya lagi, apa yang diperbuatnya padamu? Ya, gimana cara dia menyembuhkan kamu? Nah ini ditanya berkali-kali, akhirnya orang ini menjawab, kan aku sudah menjawab, kok kamu menanyakannya lagi? Apa kamu mau menjadi muridnya juga? Nah, orang-orang Farisi bilang, mereka ngejek ya, engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa ya. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami nggak tahu dari mana ia datang. Nah ini orang buta ini yang sudah sembuh dibilang, aneh juga kamu nggak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang nggak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang buta, yang lahirnya sudah buta. Jikalau orang itu bukan dari Allah, nggak bisa dia berbuat apa-apa. Kemudian orang-orang Farisi ini marah ya. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Saudara, ini terjadi ya sepanjang zaman ya. Orang yang tidak bisa menerima sesuatu yang Tuhan kerjakan karena di luar konsep berpikir mereka ya. Di luar mungkin doktrin gereja yang mereka pegang ya. Lalu Yesus berjumpa dengan orang buta ini yang sudah sembuh ya. Dan dia bertanya, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Lalu orang ini bilang, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Yesus berkata kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kemudian Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Saudara, dalam kehidupan kita ini, nah, kalau kita mempelajari ya, melihat bagaimana perkembangan orang-orang ya, dari zaman mungkin abad keberapa ya, mengenal Tuhan, itu ada pertumbuhan. Katakanlah dari awal misalnya ketika Martin Luther ya, dia membawa satu perubahan karena pada masa itu ya gereja itu bertumbuh kaya sekali dan menjual surat pengampunan dosa. Jadi orang yang berdosa dia bisa beli surat pengampunan dosa dan dinyatakan dosanya diampuni, dan gereja itu bertumbuh menjadi luar biasa kaya sekali. Kemudian ada orang namanya Martin Luther. Nah, dia belajar, dia percaya bahwa sebenarnya itu semuanya soal iman ya dan anugerah ya. Lalu ada dasar firman-Nya.
Ada sola fide, sola gratia, sola scriptura, ya. Hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, ya. Dan hanya oleh karena firman. Nah, jadi dia mulai mengatakan bahwa orang itu dibenarkan karena iman, karena percaya pada Yesus, ya, bukan karena berbuat baik, bukan karena surat pengampunan dosa yang dibeli, ya. Dan itu menyebabkan dia itu diburu, ya, mau dibunuh sama gereja sendiri, ya. Kemudian akhirnya dia lari dan dia buat satu pembaruan dalam kekristenan yang disebut Protestan, ya. Di situ kita belajar bahwa orang selamat karena percaya kepada Yesus, ya, karena iman, karena anugerah. Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman, ya. Itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang yang memegahkan diri, ya. Jadi ada anugerah, ada iman, ya. Tapi ada dasar firman-Nya, ya, sola scriptura. Jadi ketika kita bilang aku percaya, itu dasar firman-Nya apa, ya. Nah, kemudian setelah sekian lama, lalu ada lagi orang-orang yang dari aliran Protestan ini menemukan hal-hal baru, ya, misalnya soal baptisan, ya. Baptisan kembali harus diselamkan karena arti kata baptiso, ya, kata aslinya itu artinya adalah dicelupkan, ya. Jadi sebagian orang kemudian mulai percaya, menerapkan orang itu harus dibaptis, harus diselam, ya. Kemudian ada aliran yang disebut, ya, Pentakosta, ya. Mereka percaya tentang pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta, lalu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Nah, itu ada aliran baru lagi, ya, berlangsung sekian lama. Kemudian ada yang belajar lebih jauh lagi, ternyata nggak hanya baptisan Roh Kudus, ya, tapi ada karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja. Ada 9 karunia, ada karunia berkata-kata dengan bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, ada karunia bernubuat, ya, karunia melakukan mujizat, karunia menyembuhkan, ya, orang sakit, dan ada 9 total, ya, karunia yang dibagikan. Nah, muncul aliran yang disebut, ya, karismatik, ya, karismatik, dan itu terus, ya, bertambah. Belakangan ini orang mulai mengenal, menggali lebih jauh yang disebut anugerah itu apa, grace itu apa, ya. Dan ketika hal-hal baru ditemukan, orang-orang yang sebelumnya sudah berpegang pada satu kebenaran, ya, itu seringkali sulit menerima suatu hal yang baru, ya. Sehingga akhirnya kadang-kadang disebut timbul aliran baru, ya. Tapi poinnya sebenarnya adalah marilah kita belajar, ya, menggali firman Tuhan itu, ya. Coba terbuka, ya. Kita tidak berdebat soal kita punya doktrin, ya, atau teologi kita, ya. Tentu kita perlu tahu dasar-dasar firman Tuhan, tapi izinkan Roh Kudus mengajar kita. Karena kalau Tuhan nggak menyingkapkan, nggak bisa, ya. Orang buta yang sejak lahirnya ini punya pengalaman bersama Tuhan, dan itu yang nggak bisa dijelaskan dengan teori manapun, ya. Apalagi karena Yesus melakukannya pada hari Sabat. Itu melanggar hukum Sabat bagi orang-orang Yahudi. Tapi kita tahu bahwa itu kebenarannya, ya. Jadi sebenarnya ada 2 hal yang penting, ya, waktu kita mau bertumbuh mengenal Tuhan. Yang pertama, emang harus tahu firman, ya. Ya, izinkan Roh Kudus mengajar kita, baca firman, renungkan firman. Tapi yang kedua, memang perlu pengalaman. Ya, Yesus berkata kepada orang-orang Saduki, kamu sesat, ya, you miss the mark, kamu tidak sampai pada sasaran karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya, kuasa Allah itu dunamis, ya, itu kuasa yang diterima ketika orang menerima baptisan Roh Kudus, ya, penuh Roh Kudus. Orang yang mengalami baptisan Roh Kudus itu punya pengalaman yang berbeda, dan pengalaman dia itu yang membuat dia mempunyai cara pandang yang beda dengan orang lain, ya. Jadi diperlukan memang pengalaman bersama Tuhan, ya. Izinkan Roh Kudus mengajar kita sehingga kita bisa mengalami semua janji yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya, ya, kepada Dia. God is good all the time.
Haleluya. Amin.